Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Latifah dari kelas PAI 5C. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang larangan berbohong dengan metode konsep sentence dari cakupan kelas 6 SD. Yang dimana di sini nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian larangan berbohong, menyebutkan hadis atau dalil dari larangan berbohong, terus menunjukkan sikap jujur atau tidak berbohong dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir yaitu contoh mengembangkan kalimat kata kunci dari metode konsep sentence. Nah, langsung saja ke dalam pengertian dari larangan berbohong. Nah, berbohong itu adalah perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain, dan dapat merusak kepercayaan juga. Nah, jadi berbohong itu adalah perilaku tercela yang dapat merusak kepercayaan orang lain yang tadinya orang lain percaya kepada kita. Setelah kita melakukan kebohongan, kita itu jadi tidak dipercaya lagi sama orang lain, seperti itu. Nah, salah satu dalil dari perkataan berbohong itu yang dimana Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu berkata jujur karena jujur itu membawa kebaikan, dan jauhilah dusta karena dusta itu membawa kejahatan. Nah, Rasulullah juga mengatakan seperti itu, bahwa kita itu harus menjauhi berbohong atau dusta yang dimana itu adalah perbuatan tercela gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada dampak negatif dari perbuatan berbohong, yang dimana yang pertama yaitu ada tidak dipercayai oleh orang lain. Nah, biasanya ketika kita sudah berbohong satu kali saja, orang lain tersebut tidak akan percaya lagi kepada kita, apalagi sampai 2 kali atau ketiga kalinya. Yang kedua yaitu menimbulkan pertengkaran. Semisal ketika kita mempunyai teman, terus ketika kita berbohong kepada teman kita, biasanya teman kita itu kadang suka ngambek, dan yang dimana itu adalah menimbulkan pertengkaran gitu. Nah, yang ketiga yaitu membuat hati menjadi gelisah. Nah, biasanya orang yang sedang berbohong itu rasa hatinya itu tidak nyaman, akan merasakan kegelisahan karena melakukan kebohongan gitu. Yang keempat yaitu salah satunya mendapatkan dosa juga, karena itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah juga gitu. Merusak kepercayaan orang lain yang tadinya orang lain percaya kepada kita. Setelah kita melakukan kebohongan, kita itu jadi tidak dipercaya lagi sama orang lain, seperti itu. Nah, salah satu dalil dari perkataan berbohong itu yang dimana Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu berkata jujur karena jujur itu membawa kebaikan, dan jauhilah dusta karena dusta itu membawa kejahatan. Nah, Rasulullah juga mengatakan seperti itu, bahwa kita itu harus menjauhi berbohong atau dusta yang dimana itu adalah perbuatan tercela. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh dari sikap berbohong. Semisal ketika kamu ditanya oleh guru kamu, tadi kamu di rumah mengerjakan PR-nya oleh siapa? Dengan lantangnya kamu menjawab dengan saya tadi di rumah mengerjakan PR-nya oleh saya, padahal di sisi lain kamu itu mengerjakan PR-nya oleh orang tuanya, oleh kakaknya. Seharusnya lebih baiknya kamu itu menjawab dengan jujur bahwa kamu mengerjakan PR-nya oleh orang tuanya gitu. Setidaknya kita itu harus bisa menjawab jujur tanpa ada kebohongan. Terus
contoh lainnya seperti ketika ada ulangan di sekolah, kamu tidak menconteknya dengan menjawab jujur gitu tanpa ada kecurangan apapun itu. Nah, salah satu penerapan dalam sikap jujur itu semisal ketika kamu ketika kamu sedang ulangan kamu tidak menconteknya, terus ketika ditanya guru kamu menjawab dengan jujur, terus ketika kamu semisal meminjam barang temannya kamu bisa mengembalikannya dengan penuh amanah, itu adalah salah satu penerapan dari sikap jujur. Nah, Allah itu melarang kita untuk bersikap berbohong, akan tetapi harus bersikap jujur karena itu juga demi kebaikan kita juga. Karena kalau kita bersikap jujur itu dapat membuat kita itu lebih baik tanpa ada rasa hati gelisah ataupun apapun itu. Selanjutnya yaitu ada contoh dari konsep sentence atau kalimat konsep dari larangan berbohong. Semisal di sini saya akan menyediakan kata kunci berbohong, dosa, Rasulullah sama larangan. Nah, itu teh dijadikan satu kalimat. Semisal kalimatnya menjadi Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak berbohong karena itu adalah salah satu perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah. Nah, itu adalah salah satu contoh satu kalimat dari kata kunci, karena tadi kata kuncinya yaitu ada berbohong, dosa, dilarang sama Rasulullah. Nah, itu salah satu kuncinya. Nah, nanti saya akan memberikan latihan kepada kalian untuk membuat salah satu contoh dari perbuatan larangan berbohong. Nanti kalian membuat, nanti kata kuncinya saya akan berikan, semisal kata kuncinya tadi ada jujur, berbohong, sama larangan dan dosa. Nah, nanti kita akan membuat menjadi satu kalimat. Nah, mungkin untuk kesimpulan kali ini bahwa berbohong adalah perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang dimana berbohong adalah perilaku yang tercela, yang sebagaimana Rasulullah sampaikan bahwa jujur itu lebih baik daripada berbohong. Salah satu contoh perbuatan berbohong itu ketika kita di sekolah mencontek saat ujian ataupun ketika ditanya guru kita berbohong. Mungkin itu salah satu contoh dari perbuatan berbohong dalam kehidupan sehari-hari ataupun di sekolah. Mungkin sekian dari presentasi atau penjelasan materi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatnya sudah, acuh tadi.